Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap bersama kami hingga saat ini pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan sahabat budaya, seperti yang kami janjikan tadi, kalau pagi ini kami akan kembali mengajak Anda menelusuri ya, menggali dan memahami nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Sumatera Barat ini, tentunya kearifan lokal Minangkabau ya. Bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi bagi Anda pastinya, Bapak Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, salah seorang pemangku adat dari Kurek, Kota Bukit Tinggi ya. Baik, sahabat budaya, pada pagi ini kearifan lokal kita masih melanjutkan topik pembicaraan kita minggu lalu, yaitu tentang perilaku sumbang di Minangkabau ya. Tepatnya dalam topik mengenal konsep perilaku sumbang dalam ajaran Minangkabau. Dan alhamdulillah Mama Dr. Saiful Yazan sudah hadir bersama kami dalam kearifan lokal ini melalui sambungan jaringan Zoom kami ya, teknologi Zoom kami, dan alhamdulillah beliau telah siap di ujung sambungan Zoom ya. Untuk itu sebelum kita mulai masuk ke materi perbincangan kita begini, kami sapa dulu Mama Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun yang ada di ujung sambungan Zoom sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Iya, sehat ya Mak ya pagi ini Mak ya. Alhamdulillah Ya. paginya cukup cerah. Energiknya Mak itu yang luar biasa Mak. Amin, amin, mudah-mudahan. Baik, menjadi inspirasi juga buat kami yang muda-muda nih Mak ya. Amin. Baik Mak, pagi ini kita akan coba lanjutkan perbincangan kita, penggalian tentang katakanlah istilahnya konsep-konsep perilaku sumbang ini ya Mak ya. Saya jadi ingat mungkin sedikit mereview kalau sumbang itu ternyata belum salah ya Mak ya, tapi masih apa ya, masih di bawah salah lah. Mungkin Mama akan menguraikan lebih lanjut nanti. Baik Mak, sebelum kita lanjut ya, seperti yang saya katakan, ada baiknya kita review sejenak ke sumbang-sumbang sebelumnya dan pengertian sumbang sendiri. Silakan Mak. Makasih Bung Adit, selamat pagi sahabat budaya. Ya, adat Minang mengajarkan bahwa terutama perempuan itu memelihara diri agar tidak terlanjur melakukan perilaku atau tindakan atau tingkah laku sumbang. Sumbang itu sebenarnya belum salah, belum bisa dihukum. Sumbang adalah keadaan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman melihat, mendengar, atau memperhatikan apa yang kita lakukan. Jadi perilaku yang membuat orang lain tidak nyaman, tidak menyenangkan, atau rasa risih bagi orang lain. Itulah sumbang. Nah, kemarin kita sudah bahas ada 12 sumbang yang harus dihindari, terutama oleh perempuan Minangkabau, disebut sumbang duo baleh. Mulai dari duduk, ada duduk yang sumbang yang jangan dilakukan, kemudian duduk tegak, bajalan, bakato. Jadi agak mudah menghafalnya kalau dikelompokkan. Minggu kemarin kita sudah bahas 4, duduk, tegak, jalan, bakato. Nah, yang keempat, yang kedua itu melihat atau calia, kemudian makan, kemudian pakai, dan karajo. Calia, makan, pakai, karajo. Nah, 4 yang terakhir, 4 kali 3, itu tanyo, jawe, gau, kurena. Jadi kita baru bahas yang 4 kemarin Bung Adit. Betul. Sampai sumbang kato. Duduk tagak, jalan kato ya Mak ya. Iya. Sekarang kita kemudian masuk ke calia nih Mak ya. Calia atau melihat. Melihat ya. Iya, jadi sangat dijaga penglihatan, kira-kira begitu. Jadi jangan perempuan Minangkabau itu, kalau bahasa gaulnya, jelalatan matanya. Mata itu harus jaga melihat sesuatu yang layak. Akan lebih bagus perempuan itu melihat
jalan di depannya atau melihat jempol kakinya daripada dia melihat berkeliling, kalau istilah anak muda, celingak-celinguk. Iya, 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 Itu iya. menghilangkan marwahnya, harga dirinya. Betul, betul. Datang bertamu di rumah orang, sebaiknya menatap ke meja tamu atau ke jambangan bunga daripada melihat keliling rumah, celingak-celinguk, melihat isi kamar atau isi almari orang. Jadi sumbang calia. Kemudian sumbang bagi perempuan Minangkabau itu melihat-lihat laki-laki lain, ya, melihat dengan terpana itu sangat pantang. Jadi kalau terlihat sekilas, mata harus dialihkan, tidak boleh menatap wajah atau sosok laki-laki lain lebih dari 3 detik. Istilah 3 detik itu 2 kali eloanangok istilahnya. Gitu ya, aduh. Hanya boleh 2 kali tarikan nafas wanita itu melihat wajah laki-laki lain. Lebih dari itu dia harus mengalihkan pandangan matanya agar tidak sumbang. Jangan sampai dia menatap sampai bermenit-menit ke wajah atau ke sosok seseorang, apalagi itu laki-laki, dan itu menyebabkan orang yang lain, orang yang melihatnya merasa tidak nyaman. Ada apa dengan anak gadisku, atau ada apa dengan perempuan ini, sehingga matanya terpaku pada orang lain. Nah, itu sumbang calia. Jadi melihat itu adalah dalam kesadaran bahwa apa yang dia lakukan juga diperhatikan orang lain, sehingga matanya harus dijaga tidak terpaku kepada hal-hal yang menyebabkan dia dinilai sumbang. Ya, tadi Bung Adik mengatakan sumbang itu belum salah. Sumbang itu jalan menuju salah. Jadi kalau sumbang salah, ya, dilakukan maka hasilnya nanti salah. Ya. Kalau kita mendengar lagu misalnya suaranya sumbang, dia bisa menyanyi tapi suaranya sumbang. Nyanyiannya mungkin tidak salah, tapi karena suaranya sumbang, telinga kita tidak nyaman mendengarnya. Dan dia tidak bisa jadi juara ya, Mak ya? Jelas tidak bisa lolos jadi juara. Jadi aturan perilaku tidak melanggar sumbang ini adalah adab paling awal yang diajarkan kepada anak-anak, pada peserta didik, terutama kepada perempuan di rumah gadang. Begitu Bang Adit? Begitu ya, Mak ya. Jadi memang semuanya sangat diatur ya, apalagi untuk perempuan ya. Kita nanti akan coba gali nih, kita akan lanjutkan dulu. Muncul juga pertanyaan-pertanyaan, kenapa nih selalu perempuan di Minangkabau, perempuan nih sedikit perempuan gitu Mak ya. Tapi nanti Mak di penghujung kita akan coba kunci Mak ya. Ini baru calia ya. Calia. Ya. Artinya ada tindakan melihat dari perempuan di Minangkabau yang janggal gitu istilahnya Mak ya, yang sumbang itu mungkin betul. ditekan-tekan janggal gitu ya. Nah, sekarang Mak ada calia ya, kemudian kita lanjut dulu calia, Mak ya. Makan. Nah, gimana pula Pak? Apakah sampai ke tingkat makan pun perempuan juga ada sumbangnya gitu Mak? Iya, makan itu paling banyak aturannya, baik untuk perempuan ataupun laki-laki. Iya. Ya, sumbang makan itu mulai dari apa yang dimakan, kemudian bagaimana posisi makan, bagaimana gerakan waktu makan, bagaimana gerakan tubuh dan gerakan anggota mulut ketika makan, itu banyak aturannya. Jadi agar terlihat anggun, maka makan perempuan itu seperti diajarkan dalam agama Islam. Makan itu dengan tangan ya, kalau dengan suapan nasi hanya jarinya 3. Jari telunjuk, jari tengah, dan jempol. Jari yang 2-nya dilipat. Nah, bayangkan suap nasinya itu hanya dengan 3 jari. Dan kalau makannya bajamba, makan bersama, itu tidak boleh ada remah atau nasi itu yang terpelanting. Maka makannya harus sangat hati-hati, dan gerakan tangannya itu menjadi perhatian orang sekitarnya. Kemudian kepala tidak boleh menuju piring. Artinya piring dan jarak piring dengan mulut itu harus terjaga. Tidak boleh kepala mendekati piring dan tidak boleh piring mendekati kepala, seperti itu.
Iya, iya, iya. Duduknya dalam posisi yang tegak. Mm-mm. Ya, ada aturannya diajarkan di rumah gadang itu bagaimana duduk perempuan Mm-mm. ketika makan, duduknya tegak, tangannya yang menjangkau makanan, dan tangan itu yang bergerak dari piring ke mulut. Bukan piring yang bergerak, bukan mulut yang mendekat ke piring. Itu caranya. Iya, iya. Kemudian apa yang dimakan? Yang dimakan itu kalau makan di hadapan orang ramai, kalau pesta orang Minangkabau itu kan makanan dihidangkan berjejer di depan piring. Mm-mm. Ya, namanya itu seprah. Ya. Nah, Saprah. mengambil makanan pun itu ada yang janggal, ada yang tidak boleh. Nah, sumbang bagi perempuan kalau mengambil makanan atau gulainya lebih banyak daripada nasinya. Oh, oh. Harus ada imbangannya. Mm-mm. Sumbang sambal lebih dari nasi. Iya, iya. Sumbang nasi setinggi gunung. Ya. Mm-mm. Jadi onggokan nasi yang akan dimasukkan ke piring itu juga ditata, diatur. Mm-mm. Ya ini mungkin table manner kalau di Eropa itu. Table manner Minangkabau itu itulah menghindari sumbang makan itu. Mm-mm. Nah, karena dalam perhelatan orang Minangkabau itu biasanya belum pakai sendok, Iya. hanya piring dan gulai yang dihidangkan berjejer. Nah, di sana diatur cara makan, table manner-nya bagaimana begitu. Di mana Mm. letak gelasnya, di mana letak cuci tangannya, bagaimana cara mengambil gulai, itu aturannya. Ya. Termasuk eh, tempat makan perempuan juga dibatasi. Mm-mm. Perempuan tidak boleh makan di tempat keramaian yang lebih banyak laki-laki. Mm-mm. Makan di lepau ya, makan goreng pagi itu perempuan tidak diizinkan. Bukan apa-apa, itu akan menimbulkan fitnah. Kalau dia Fitnah, ya, ingin ya. makan goreng dengan ketan, dia boleh beli, dia makan di rumah. Mm-mm. Dengan saudaranya, dengan ibunya, dengan adik-adiknya. Mm-mm. Jadi lepau hanya untuk laki-laki. Iya, iya, iya. Tidak boleh makan di lepau, kecuali makan bersama keluarga di rumah makan, beda lagi. Mm-mm. Ya. Kemudian tidak boleh makan sambil berdiri. Baik laki-laki atau perempuan sebenarnya standing party tidak ada dalam budaya Minangkabau. Iya, Tidak iya, iya. dibenarkan. Sumbang makan berdiri itu. Makan itu juga termasuk minum, Bung Adit. Mm-mm. Jadi minum tidak boleh berdiri. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya dia ikut dalam lomba gerak jalan, dia haus. Mm-mm. Kalau dia minum, dia harus cari tempat duduk dulu atau setidaknya dia jongkok dulu. Mm-mm. Sebenarnya itu ajaran adab dari agama yang dianut, Islam tentu saja. Mm. Tidak boleh minum sambil berdiri, tidak boleh makan sambil berdiri, apalagi sambil berjalan. Itu sumbang. Ya, walaupun tidak bisa dihukum, tapi itu sumbang dalam pandangan mata. Mm-mm. Itu antara lain sumbang makan. Memakan, Mak, Ingat, ya. Bung Adit. Oke. Baik, Mak, kita coba beberkan semuanya dulu di satu kelompok ini, Mak, ya. Nanti kita coba bahas kembali, Mak, persoalan caliak makan dan Ya. seterusnya nanti. Nah, setelah caliak Tadi makan, makan, kemudian pakai ya. yang ke-7. Ya, pakai gimana, Mak? Nah, kalau pakai atau pakaian, apa yang dipakai oleh perempuan itu harus menjaga agar penampilannya anggun. Hmm. Tidak boleh perempuan itu memakai pakaian yang akan membuat dia tidak berharga. Maka pakaian yang sobek itu sumbang bagi perempuan. Nah, dia akan tertuduh salah nanti kalau pakaiannya sobek. Oh. Pakaian yang terlihat kotor itu juga sumbang. Boleh pakaiannya sederhana tapi tidak boleh kotor, tidak boleh sobek. Iya. Boleh bertambal, tidak boleh sobek. Begitu masa lalu itu. Jadi bertambal tidak masalah, tapi sobek dan yang kotor itu sumbang. Iya, iya, iya. Ya. Nah, maka diajarkanlah perempuan Minang itu menjahit. Nah, kemudian sumbang bagi perempuan memakai pakaian laki-laki dan sumbang bagi laki-laki memakai pakaian perempuan. Sumbang bagi yang dewasa memakai pakaian anak-anak dan sebaliknya, walaupun untuk keadaan pesta. Apa contohnya? Orang tua tidak boleh memakai celana pendek, itu sumbang. Iya, iya, iya.
Ya, kalau di luar negeri pakai celana pendek itu kan biasa saja. Nah, sekarang sudah mulai pula di sebahagian ya, Mm-mm. bagian kota kita laki-laki santai berpakai celana pendek. Iya, iya, Itu iya. sebenarnya sumbang bagi orang Minang pakai celana pendek. Baik laki-laki apalagi perempuan. Ya, Mm-mm. sumbang pakai pakaian yang tentu saja karena beragama Islam orang Minang itu sumbang Mm-mm. membuka aurat yang utama Iya, iya. bagian tubuh ya. Eh, Sumbang yang lain lagi khusus tentang peralatan tubuhnya perempuan, terutama perhiasan. Sumbang menampilkan perhiasan atau memakai perhiasan melebihi kapasitasnya. Ya. Mm-mm. Kalung itu hanya boleh 2 maksimal. Mm-mm. Tidak boleh kalung itu sampai berlapis 3 dan selebihnya. Iya, iya, iya. Apalagi sampai berlapis 5. Itu Mm-mm. tidak layak. Nah, yang boleh gelang, yang boleh banyak itu berlapis 5 gelang. Gelang boleh sampai 5. Mm-mm. Cincin juga maksimal 2. Ya. Tidak boleh cincin perempuan itu berbaris di seluruh jarinya. Iya, iya, Tidak iya. boleh kalung perempuan itu lebih dari 2. Ada kalungnya yang agak panjang ke bawah, ada kalung yang melingkar di leher saja. Itu maksimal 2 kalung perempuan Minangkabau. Ini berbeda dengan beberapa budaya saudara kita yang lain. Kalung itu bisa berlapis-lapis banyak, ya. Gelang bisa bergerombol di tangannya sampai puluhan. Mm-mm. Minangkabau tidak. Gelang Iya, itu iya. maksimal cuma 5. Kalau ada gelang besar 1, tidak boleh ada gelang kecilnya. Kalau gelang kecil maksimal 5. Tidak Mm-mm. boleh beruntun gelang itu sepenuh tangannya. Mm-mm. Nah, itu perhiasan-perhiasan. Kemudian sumbang bagi perempuan terlihat anak rambutnya kalau dia memakai tikulua. Ya, Mm-mm. baik tikulua tanduk atau tikulua segala macam. Tikulua itu bukan jilbab, Bung Adit, tapi Mm-mm. apa Songkok. ya? Selendang yang dililitkan di kepala dengan berbagai bentuk. Iya, 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 betul. Rata-rata bentuk Tikulua itu bentuk apa ya? Tanduk kerbau juga ya, Mak ya? ya Kerbau ujung bermacam-macam. Ada macam-macam yang ya. tikulua tanduk, ada tikulua balapak segala macam. Heeh. Itu sumbang kalau terlihat anak rambutnya. Mm-mm. Nah, jadi harus pandai menyimpan rambutnya, jangan sampai ada yang lepas Mm-mm. memenuhi wajahnya atau menambah eh, perhiasan di mukanya dengan rambut. Itu sumbang. Mm-mm. Ya. Jadi jilbab sebenarnya bukan pakaian adat Minangkabau, tapi sekarang sudah diadopsi sebagai pakaian yang diterima adat. Ya, Diterima adat ya, Mak ya. diterima adat. Begitu Dulu ya. orang Minang itu cuma pakai tikulua namanya. Mm-mm. Tikulua itu selendang yang dililitkan di kepala menutupi rambut. Mm-mm. Dan cara melilitnya itu macam-macam sehingga berbentuk hiasan yang bermacam-macam pula. Yang paling terkenal yang seperti gonjong rumah adat atau seperti tanduknya kerbau itu. Iya, iya, iya. Tikulua tandua. Tikulua itu selendang yang dililitkan dengan cara tertentu. Mm-mm. Nah, itu pakaian-pakaian hiasan yang dianjurkan untuk wanita dan ada batas sumbangnya. Mm-mm. Nah, kemudian sumbang bagi perempuan Minangkabau itu memakai uh, high heel, Oh, high heel ya, itu yang masih sumbang juga, Mak ya, high heel ya. sumbang. Ya, Hmm. jadi Bundo Kanduang itu terlarang sebenarnya memakai high heel Heeh. karena dia memakai kode itu berbahaya memakai high heel itu. Iya, iya, iya. Maka trompa untuk ibu-ibu itu tidak terlalu tinggi di bagian belakangnya itu dan di bawahnya tidak boleh kecil. Di bawahnya harus sama lebarnya dengan telapak kaki agar tidak menimbulkan bahaya ketika berjalan. Iya, 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 betul. Nah, tapi sekarang sudah banyak yang memakai high heel Mm-mm. seperti biasa. Kalau sudah biasa tentu bisa pula dia menyeimbangkan dirinya. Tapi saya dengar dari Bundo Kanduang dulu, high heel itu sumbang dilihat kalau dia Bundo Kanduang berbaris. Mm-mm. Kenapa?
orang tidak nyaman melihat orang pakai kain kodek, kain yang terlihat ketat. Kalau di kakinya dia pakai high heel. Itu orang setengah-setengah ngeri sedap kata Sedap. orang. Iya, iya, iya. Wah, ini kalau tersandung berbahaya ini, kira-kira begitu. Apalagi Minangkabau itu negerinya kan tidak semuanya rata. Betul, betul. Harus naik turun tangga misalnya. Mm-mm. Nah, baik naik ke rumah atau naik ke pebukitan, karena rumah-rumah orang Minangkabau itu juga banyak di pebukitan. Maka high heel itu sumbang bagi pakaian adat orang Minang. Itu antara lain, Bung Adit, pakaian yang sumbang bagi perempuan itu yang membuat orang tidak nyaman. Bagaimana dengan Gambaran pakaian utamanya pakaian yang jangan mencetak? berlebihan. Iya, bagaimana dengan pakaian yang memperlihatkan lika-liku tubuh Oh gitu? jelas, Jelas itu pasti, sudah Mak ya. masuk salah itu. Ya, itu salah dia, bukan sumbang lagi, Mak ya. Salah itu. Oke, Ya, baik. ini dia belum salah ini. Iya, Dia masih iya. menutup aurat, tidak Tapi melihatkan liku-likunya. ah, Cuma ada yang sumbang. ada yang Misalnya kainnya terlihat ada yang sobek, kainnya terlihat ada yang kotor, atau gelangnya terlalu banyak. iya. Itu kan tidak salah sebenarnya gelang banyak itu, tapi sumbang. Sumbang ya, belum salah ya, Mak ya. Nah, rambutnya ada yang keluar dari selendang tikuluaknya, Iya. belum salah tapi sumbang. Oke. Tapi kalau kainnya transparan, nah itu sudah salah. Sudah Itu. salah itu ya, Mak ya. Salah. Apalagi melihatkan lekuk tubuhnya, itu salah itu. Bukan sumbang lagi, udah salah ya. Sudah salah. Oke. Jadi sumbang ini belum bisa dihukum salah, tapi dia menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang melihat. Iya, iya, iya. Seperti yang pakai high heel itu, sepatu yang tinggi di bagian belakangnya dan kecil tumpuan di bawahnya, itu sumbang di mata orang yang melihat karena menimbulkan keraguan, jangan-jangan nanti tersandung. Tapi tidak salah. Betul, 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 betul. Oke. Begitu, Bung Adit. Baik, Mak, luar biasa. Sampai ke pakaian diatur sedemikian rupa gitu ya. Nanti kita akan pertanyakan kenapa harus diatur sedemikian rupa. Nanti, Mak. Nanti, Mak. Nanti, Mak. Kita akan coba ke ini dulu, Mak. Ke sumbang yang keempat dari kelompok ini, Mak ya. Dari kelompok Ya, yang keempat kedua. itu sumbang karajo. Karajo, ya. Kerja perempuan itu memang terpisah atau terbagi dengan kerja laki-laki. Kerja di rumah, kerja di ladang, kerja di sawah, baik kerja di keramaian berbeda. Ya. Di rumah misalnya kerja perempuan itu yang pertama mendidik anak, mengajar anak, kemudian di dapur memasak. Apakah laki-laki tidak mendidik anak? Iya, tapi laki-laki tidak mendidik anak di rumah. Laki-laki itu mendidik anak di ruang tengah atau di halaman. Termasuk mendidik pertukangan, mendidik segala macam. Maka akan sumbang kalau ibu-ibu itu kerjanya mengerjakan kerja laki-laki. Ada kerja laki-laki di rumah itu, batukan misalnya, memperbaiki benda yang rusak, memanjat ke atas atap, atau di dapur membelah kayu. Jadi kerja-kerja laki-laki sumbang kalau dilakukan oleh perempuan. Bagaimana kalau kerja perempuan sendiri, Mak, dilakukan laki-laki? Untuk ruang privat sebenarnya sumbang. Laki-laki di dapur rumahnya sumbang kalau dia memasak, kalau ada mamak rumahnya, kalau ada sumandonya. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau di rumah itu ada sumandonya atau mamak rumahnya, dia sumbang memasak di dapur. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa, Mak? Itu namanya darurat. Gitu. Kondisi darurat. Sumbang itu kan kalau dilihat oleh orang lain. Betul. Sumbang itu kalau ada yang melihat. Jadi untuk ruang privat di rumah memasak itu sampai menghidangkan itu selalu tugas wanita. Selama ada sumando dan mamak rumah di rumah itu. Baik. Nah, ketika perhelatan ada balikannya, Bung Adit. Menghidang itu tidak boleh perempuan kalau ke tengah barisan laki-laki. Oh, gitu. Yang menghidang ke tengah barisan laki-laki harus laki-laki. Tidak boleh perempuan jalan di tengah
Laki-laki halaman di tengah rumah itu menghantarkan makanan. ke Kalau yang duduk itu laki-laki semua, sumbang lah dia maka ya, Pak, ya. janangnya harus laki-laki. Mm-mm. Nah, Iya, iya, iya. harus dicarikan itu. Tidak boleh perempuan yang menghidangkan makanan kalau semua laki-laki yang duduk. Betul, Harus betul, betul. laki-laki pula. Maka dicarilah biasanya itu yang muda-muda ya untuk menjadi janang, mengantarkan janang juga namanya itu yang menghidangkan makanan untuk laki-laki itu. Nah, begitu sebaliknya sumbang kalau laki-laki menghidangkan, kalau yang duduk itu barisan ibu-ibu. Barisan ibu-ibu harus dihidangkan juga oleh ibu-ibu. Iya, Dan iya. selanjutnya, ya kerja di dapur, apakah laki-laki bisa? Ada bagian laki-laki kalau dia memegang kancah, namanya kuali besar. Kuali besar itu bukan kualinya perempuan, kuali laki-laki. Untuk memasak gulai kambing itu ada kualinya yang 1 meter lebih itu diameternya, itu kuali laki-laki. Ada dandang memasak nasi yang tingginya sampai 1 sampai 1,5 meter. Itu sebenarnya wilayah laki-laki. Dan dia tidak di dapur biasanya. Dia di luar dapur memasak untuk kebutuhan yang banyak. Jadi ada pembahagian yang layak untuk perempuan, ada yang layak untuk laki-laki. Kalau dilakukan sebaliknya, dia jadi sumbang. Sumbang melihat wanita kalau mengaduk kalamai. Bung Adit mungkin pernah melihat kalamai ya. Kalamai. Kalau beralik itu kalamai dengan kancah biasanya, bukan dengan kuali kecil. Kancah itu diameternya lebih 1 meter, itu kelapanya sekitar 30 lah kira-kira begitu. Itu untuk mengaduknya dengan semacam sendok sebesar sekop. Ya. Bisa 1 meter panjang sendoknya itu dari bambu biasanya. Itu kerjanya laki-laki. Tidak boleh perempuan mengaduk kalamai itu. Tidak bagus. Tidak nyaman dilihat orang, dan biasanya hasilnya juga kurang maksimal. Jadi yang mengukur sumbang itu hanya perasaan saja. Ini kerja laki-laki. Itu sampai kepada pekerjaan di sawah, Bung Adit. Bung Adit mungkin Pak masih ingat ketika ada masa ketika kita menyabit atau panen padi itu beramai-ramai, gotong royong. Ada kerja untuk laki-laki, ada kerja untuk perempuan. Kerja laki-laki itu menyabit, menumpuknya menjadi lampok namanya itu. Kemudian ada mairia. Mairia itu menggulung gumpalan batang padi itu dengan kaki dan menghantam-hantamnya. Itu mairia namanya. Sampai mengirai, itu kerja laki-laki. Tapi ketika untuk memisahkan bulir padi yang bernas dengan yang hampa, itu namanya maangin. Itu kerja wanita. Laki-laki tidak layak itu, dan terlihat sumbang kalau laki-laki maangin dengan tempayan itu. Itu juga ada ininya, ada dampaknya. Kalau perempuan itu maangin, memisahkan bulir padi bernas dari yang hampa itu, perasaannya lebih tinggi, perasaannya lebih peka untuk membedakan mana padi bernas, mana yang hampa. Karena dia bekerja dengan angin, bukan dengan tenaga. Betul. Nah, kalau sekarang kan sudah diganti dengan kipas gitu ya. Nah, sudah bisa saja laki-laki mengerjakan. Kalau dulu zaman menyabit mairi bersama itu, kerja perempuan di ujung barisan laki-laki ketika memisahkan padi yang bernas dengan hampa dengan maangin. Jadi menyabit mairi kerja laki-laki, maangin itu perempuan, menampi. Itu antara lain mana kerja yang sumbang bagi laki-laki dan perempuan. Jadi bukan hanya perempuan saja. Ketika laki-laki mengerjakan pekerjaan perempuan, dia terlihat sumbang, tidak nyaman di mata orang. Kalau perempuan mengerjakan kerjaan laki-laki, itu tidak nyaman dilihat dan tidak nyaman bagi orang banyak, itulah sumbang. Tidak salah dan tidak bisa dihukum, tapi tidak nyaman dilihat.
Begitu Bung Adit, yang empat yang kedua mulai dari Calia, Caliak, makan makan, pakai pakai, karajo. karajo. Baik, Mak. Begitu Bung Adit. Baik, Mak Tuanku, luar biasa paparan pengantarnya dan tadi sewaktu Mak Tuanku menjelaskan, sepertinya saya dengar ada telepon yang masuk ya Oh di ya, ya, silakan. 07518124. Untuk itu pendengar kami atau sahabat budaya silahkan ya, bagi yang tadi sempat nelpon ke telepon interaktif kami, silahkan diulang lagi, bisa di 07181812414 ataupun di GSM 081166 09240 ya. Oke, silakan Anda pilih, bisa keduanya kita gunakan pada pagi ini ya. Topik kita adalah mengenal konsep sumbang dalam ajaran adat Minangkabau. Nah, sebagaimana yang sudah diterangkan tadi oleh Mak Tuanku, kalau sumbang ternyata belum salah, tapi berpotensi untuk menjadi salah. Nah, dari ini saja Mak, saya sudah semakin sebuah kekaguman kembali hadir Mak. Artinya sebegitu sebegitu apiknya, sebegitu hati-hatinya nenek moyang kita menjaga anak kemenakan itu tidak sampai ke tingkat salah gitu. Sehingga Iya, sebelum iya. salah pun diberikan semacam warning aba-aba gitu ya Mak ya, Betul, bahwa betul. supaya kamu tidak salah maka ini aba-abanya sumbang. Maka kalau logikanya selagi kamu tidak sumbang, kamu tidak akan salah kan gitu ya Mak ya. Iya. Kalau Walaupun sumbang saja tidak terkerjakan, yang salah apa pasti menjauh. iya, betul 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 Tapi betul. kalau sudah sering sumbang, masalah mendekat. Betul sekali, Mak. Nah, di sana Ya, saya melihat sebuah nilai-nilai kearifan yang luar biasa, Mak, di sana ya, bahwa ya, sebegitunya nenek moyang kita menjaga kehati-hatian, memberikan kita kehati-hatian. Nah, pertanyaannya, kenapa gitu loh? Hari ini kita melihat ya kehati-hatian kita dalam konsep sumbang itu semakin lama sepertinya ya sebagian besar ini semakin tidak begitu dipedulikan lagi, begitu ya Mak ya. Nah, tapi kita belum sampai ke sana. Kita coba pengen lihat dulu Mak persoalan calia tadi. Ya, ya, ada beberapa kondisi calia melihat yang sudah Mak paparkan. Nah, ini mungkin juga berhubungan juga ya Mak ya dengan yang sebelumnya. Kalau nggak salah ada yang tagak-tagak gitu ya Mak ya. betul, betul, Tagak-tagak di betul. tapi laman, tagak di apa sambil laman calia-calia. Nah, itu mungkin bisa disambungkan ke sana ya Mak ya. Artinya ketika dia sudah tagak-tagak, otomatis dia akan mencalik-calik yang tidak pada tempatnya gitu ya Mak Tuanku ya. Betul, betul Hmm, sekali. Ya. iya ya. Jadi calia itu kan perilaku mata dan pikiran. Hmm, Nah, perilaku mata dan pikiran itu biasanya diikuti oleh gerak tubuh. hmm, hmm, Sederhana ketika duduk saja, hmm, ketika mata bergerak, pikiran hmm, bergerak melihat hal-hal yang tidak tepat. hmm, Misalnya kita duduk bertamu di rumah orang, hmm, hmm. mencaliak-caliak, melihat kiri kanan, melihat isi kamar orang, Nah, melihat nah isi ini, almari ini, ini, orang. ini, ini saya Iya, ingin tuju ke sana, Mak. Maaf, Mak ya, iya, karena kita lihat biasanya, maaf sekali lagi tanda kutip, ya gimana nyebutnya ya, sebagian besar ya sebagian dari kaum kaum ibu kita, kalau sudah ada barale itu, Mak, itu sepertinya iya, tidak lengkap pulang kalau tidak melihat kamarnya pengantin gitu ya, atau melihat gitu Mak, kebiasaan di kampung seperti itu Mak ya, lihat dulu mana kamarnya apa semacam, kan gitu ada yang seperti itu Mak ya. Nah, gimana Mak, ini menurut apa nih Mak? eh ya ini adat sepanjang jalan yang berkembang dari usaha mereka untuk menghindari sumbang. Ya, Ah, karena mencaliak-caliak itu sumbang, mereka buat-buatlah adat agar bisa melihat iya. kamar pengantin. Ih, Ayo kita melihat kamar pengantin dengan resmi, kira-kira begitu. iya jadi Sebenarnya mereka ingin melakukan pekerjaan sumbang sendiri, takut sumbangnya itu akan mendapat teguran iya dari iya orang. iya iya Lalu mereka membuat adat dalam tanda petit, iya iya iya. adat menurut mereka sendiri Ah, ah. melihat kamar pengantin secara resmi. Iya. Padahal itu adalah pekerjaan sumbang berjamaah. Istilah Mama luar biasa ya. Ya, Melihat sumbang keluarga mantan secara berjamaah resmi, itu. semacam sumbang yang dilegalitas nih, Pak. Ya, mereka Dilegalisasi. mereka buat sendiri
adat dalam tanda petik menurut mereka, agar sumbang mereka itu tidak Iya, dihakimi iya, iya. oleh para tokoh adat. Berarti Ya, perlu juga di hari ini kita sampaikan nih, Mak ya. Kalau mencaliak-caliak kamar pengantin itu sebenarnya masuk sumbang itu, Mak ya. iyalah. Iya, iya, Ya, iya, iya. kamar pengantin itu memang disediakan untuk keindahan, tapi Heeh. bukan untuk dicaliak-caliak. Iya, 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 iya. Dicaliak boleh. Dicaliak-caliak itu nanti ada ujungnya. Heeh. Caliak-caliak itu kan ada penilaian. Iya, betul, betul, betul. Caliak-caliak itu ada pembicaraan, ada Heeh. pertanyaan. Ada Nah, kalau perbandingan. sudah penilaian dan pertanyaan itu kan menimbulkan rasa tidak nyaman Iya, bagi betul, betul. yang ditanya. Mm-mm. Kalau sudah dinilai, biasanya Mm. itu akan menimbulkan perasaan-perasaan tidak nyaman. Iya, iya, iya. Hal-hal yang menimbulkan perasaan tidak nyaman itulah yang disebut Oke, sumbang. baik. Ya. Ya. Nanti kita pada yang ke-9 ada sumbang tanyo. Di sana Ah, juga kaitannya itu ketika sudah duduk, ah. caliak, tanyo. Nah, tanyonya itu yang menimbulkan sumbang yang menyebabkan orang lain tidak nyaman. Baik, baik, Mak. Nah, tadi kita sudah membahas ada usaha dalam tanda petik ibu-ibu membuat adat sepanjang jalan agar bisa mencaliak-caliak dan membicarakan isi kamar pengantin. Itu sebenarnya usaha mereka melegalkan Legalkan sumbang. sumbang yang sudah dilarang oleh Aduh, adat. pinter-pinter juga ya, Pak ya, Mak ya. Ya. Baik, baik. Tapi selagi masih caliak-caliak masih sumbang, mereka belum bisa dihukum. Belum bisa dikom, tapi Masalahnya nanti kalau dia sudah membawa caliak-caliak itu kepada hal-hal ini dia. yang salah, Apalagi dengan fitnah, apalagi ke ruang publik ya, Mak ya. iya, fitnah Nah, atau dengan bahasa yang menimbulkan apa hukum pidana di undang-undang ITE. iya, Wah, iya, iya, itu itu, kamar Pak. pengantin yang saya lihat itu begitu-begitu, Wah, itu itu dia. rasanya itu. Nah, itu kan Iya, menimbulkan iya. fitnah atau menimbulkan Iya, penghinaan paling atau tidak kalau menurut saya paling tidak nanti perbandingan itu, Mak ya. Perbandingan. Oh, iya, dulu si iya, Anu, ini dan itu iya, berakhir timbul fitnah, ya perguncingan dan segala iya. macam. Jadi memang itulah maka dia dianggap sumbang itu ya, Mak ya. Iya, Oke, sumbang itu yang akan menimbulkan iya, iya, iya. perasaan tidak nyaman bagi Baik, orang lain, baik yang dibicarakan, baik yang mm, dilihat-lihat, baik yang baik, dipergunjingkan nantinya kalau ujungnya ke sana. baik. Begitu, Bung Adit. Baik, Mak, itu Cali ya. Sepertinya itu yang kita perlu kita soroti aja satu itu, Mak. Karena ini sudah berlaku umum saya lihat begitu ya, Mak ya. Beberapa tempat gitu ya, itu sering terjadi. Saya sendiri risih, Mak. Jangankan yang punya rumah gitu ya. Saya sendiri risih Iya, gitu loh. Melihat loh kok harus dipreteli seperti ini. Oke, baik. Nah, kemudian kita lihat sumbang ini, Mak, sumbang makan tadi gitu ya. Nah, iya. ada yang menarik, Mak. Seperti saya ngomong gini, artinya ketika kita mengajar ke anak-anak kita, tentu artinya kita sendiri punya konsep yang tidak jauh beda dengan itu, gitu ya, Mak ya. Betul, betul. Kita lihat, Mak, gimana cara ada sebagian besar, ada sebagian dari ibu-ibu kita yang memberi makan anaknya itu bukan lagi di rumah gitu ya. Iya, Bahkan ini sambil main, yang sambil paling jalan. keras, Nah, yang paling keras membahas ini adalah Mak Kati Musradah Rizal. iya. Beliau sangat marah kalau membawa anak Nah, makan ke jalan. ya. Ya, dengan membujuk, diiringi anak sampai kemana dia lari dikejar makanannya itu sangat tidak disukai oleh Makati. Ya. Itu sumbang. Nah, Hmm. ya karena sudah terbiasa, mereka menganggap itu biasa saja makan anak di jalanan. Padahal makan itu diajarkan duduk di Hmm. tempatnya dan tidak dibiasakan berjalan. Biarlah untuk seminggu pertama dia tidak lancar makannya, tapi tetap duduk di rumah dan tetap tidak meninggalkan tempat makan. Eh, Pada minggu kedua selanjutnya dia sudah terbiasa duduk di rumah itu. Hmm. Nah, tapi kalau sudah dibiasakan, yang penting dia makan, ada yang masuk ke perutnya, mau jalan diikuti, mau berlari ke jalan diikuti. Nah, itu membiasakan yang sumbang, ujungnya salah. Hmm. Ya, ada petuahnya kan dalam bahasa Indonesia kecil,
ter apa Tanjo Anjo ya Mak ya. ketek Tanjo tanjo-anjo Anjo ya. kadang tabawa-bawa Hmm. letu terubah tidak. Dalam Mm-mm. bahasa Minang begitu, Mm-mm. kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Mm-mm. Ada tambahannya sudah mati masuk neraka nanti. Kenapa? Karena yang dibiasakan Ya itu itu hal-hal yang sumbang, langsung ujungnya salah. salah ya. Ya, makan itu tidak boleh berdiri, Mm-mm. jangankan berjalan. Nah, kita menyuapi anak, diajak dia berjalan ke sana kemari, dibiarkan dia bersepeda keliling halaman sampai ke jalan raya, dikejar oleh ibunya untuk menyuapi, sangat tidak layak, Iya iya. sangat tidak nyaman dilihat. Mm-mm. Tapi kalau sudah sekampung orang begitu semua, orang menganggap itu benar. Mm-mm. Kalau itu sudah sumbang, sudah salah bahkan itu. Tempat makan itu di rumah, tidak boleh ke jalanan, Mm-mm. dan tidak boleh berjalan. Berdiri saja tidak boleh. Dan Begitu Bang Adet? ya, dan saya pikir dari penelitian kesehatan pun ya makan yang paling baik itu duduk barangkali Mak ya, karena ajaran Betul, syariat betul, seperti itu. betul. Ya, saya pernah dengar kalau minum saja berdiri itu minuman itu sudah tidak tersaring lagi di lambung gitu ya, langsung langsung ke bawah. Jadi kotoran itu tidak sampai ke urin segala macam gitu ya, merusak gitu ya. Iya, iya. Oke. Ya banyak yang dirusak di sana, Hmm, bukan hanya adab, bukan ya, hanya perilaku, juga kesehatan. kesehatan. Ya, Apalagi kalau berlari, Mak ya. iya. Anak dibiarkan bermain, Makan sambil berlari, bayangin. iya. Itu sangat tidak Ya, ya, layak. ya, ya. Baik, Jelas Mak. tidak nyaman. Mm-mm. Ya, kalau orang yang terbiasa makannya di rumah, Mm-mm. makannya di tempat makannya, gitu ya, Ya. ada ruang makan. Nah, Ya, kalau ada ruang makannya duduk bersila, duduk. Kalau ada meja makannya duduk di kursi di meja makan. hmm. Tapi kalau makannya berjalan, nah itu sudah melakukan sumbang. Nah, Nah, sumbang itu ujungnya kesalahan nanti. nah, masuk soal duduk ini juga Mak dalam makan itu. Apakah duduk perempuan dengan laki-laki beda juga Mak dalam makan? Iya, kalau duduk Hmm, di bawah, duduk di lantai itu tetap berbeda. Duduk perempuan itu harus tetap bersimpuh bersimpuh, Mak ya, duduk laki-laki bersila. seperti yang Mak Ya, bilang dulu Mak ya. ya betul. Oke. Jadi sepertinya Duduknya kalau harus selagi duduk di lantai perempuan tetap bersimpuh gitulah ya Mak ya, betul, kesimpulannya ya. betul, betul, Nah, tidak ada betul. kata lain selain bersimpuh gitu ya. Iya. Oke. Eh, yang tidak boleh kaki itu naik. Hmm. Laki-laki pun, nah, kalau dalam pertemuan bersama, duduknya harus bersila, tidak boleh kakinya naik. Hmm. Kecuali dia duduk sendiri. Iya, 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 iya. Ya, mungkin untuk kenyamanan dia naikkan kaki satu, gitu ya. Sebab ada di sebahagian nagari kita, duduk dengan kaki naik satu itu sambil makan lebih nyaman katanya. Nyaman katanya ya. Ya, 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 saya itu ada selingkah nagari lah itu. iya, saya juga Tapi pernah tetap temukan. duduk ya. Ya. Tidak ada nagari yang membiasakan adat makan berdiri. Prasmanan itu boleh tapi tetap dibawa ke meja makan. Oke. Begitu Bung Ade. Baik, ini enggak prasmanan langsung santap di samping mejanya gitu Pak. Ya, ya, Pak. Ya, standing party itu Standing tidak ada party dalam nggak ada adat dalam Minangkabau. Minangkabau ya. Baik. Ya. Oke, itu kalau makan ya, Mak ya. Dan kemudian pakai. Nah, ini sepertinya yang ya ngeri-ngeri sedap juga gitu kita kalau mengupasnya. Tapi kita ya Sudah banyak yang sumbang terlihat. tapi bagaimanapun harus dibuka di sepertinya, Mak ya. Artinya karena memang kita harus diluruskan ya. Nah, ini Mak tadi ada ya, istilah sumbang pakaian ini ya sudah Mak uraikan dari tadi. Apakah ini sebenarnya solusinya dari baju kurung basiba itu, Mak ya? Iya, baju Minangkabau yang paling terkenal itu untuk perempuan baju kurung basiba, baju kurung kotogadang. Itu longgar dan tubuh nyaman makanya. Kalau untuk pakaian sehari-hari kita menyebutnya daster, tapi dalam bentuk yang lebih modis ya. bagus tentu saja. Ya. Iya, iya. Baju kurung basiba itu tidak melihatkan lekuk tubuh dan terlihat nyaman. Dan mudah untuk dipakai bergerak. Bergerak itu bukan hanya berjalan, untuk duduk dan segala macam juga nyaman pakai baju kurung itu. Ya.
Tapi kalau sudah pakaian yang ketat, nah itu ketika akan duduk akan menimbulkan berbagai masalah itu. Bisa ada yang terbuka, ada yang tersingkap bagian tertentu. Mm, 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 Hmm. mm. Baik, baik, baik. Nah, kemudian persoalan ini, Mak. Eh, Sekarang kan sudah bukan apa ya, sudah lumrah sepertinya begitu. Eh, Celana panjang itu untuk kedua kedua gender gitu ya, Mak ya. Ya, ya, ya. Nah, apakah dahulunya di Minangkabau ini udah masuk Sumbang juga atau belum nih? Sehingga sehingga karena belum masuk Sumbang waktu itu sehingga tidak ya, tidak Eh, dipermasalahkan. Galembong untuk perempuan juga ada. Hmm, Pakaian silat untuk perempuan juga ada. iya iya Berbeda iya. ya, Oh, berbeda. Apa bedanya? Ketika galembong untuk laki-laki itu, ya orang silat tahu itu. hmm, hmm, hmm. Ada bedanya dan menyebabkan gerak perempuan itu ada batasnya. Oh, Tidak boleh dia, kalau kata guru silat, tidak boleh kakinya lebih tinggi daripada pinggangnya. Kalau laki-laki boleh saja. Nah, jadi celana itu kan menyebabkan gerak kaki lebih bebas. iya. Bisa Hmm, telapak kaki itu bergerak lebih tinggi. ya, berat. Kalau Hmm, kain atau kebaya itu kan menghambat gerak kaki agar tidak tinggi. ya Nah, gerak artinya kaki yang dibatasi sebenarnya untuk hmm, pakaian wanita. oh gitu. Ya. Berarti dari pakaian silat tadi apakah itu bisa dimaknai, Mak, kalau sebenarnya persoalan celana panjang itu bukan jatuh ke ini ke Sumbang dalam pandangan adat Minangkabau, Mak, sebenarnya. Iya, sebenarnya celana itu juga bukan pakaian orang Minang. Oh Orang iya Minang iya. itu Di, sampai eh, abad ke-19 itu celananya itu celana Jawa, paling celana batik ya. hmm, Celana pentalon ini baru 100 tahun umurnya. oh gitu. Jadi tidak ada eh, adat mengatur celana panjang itu pakaian laki-laki atau pakaian perempuan. Begitu ya, Mak ya. Jadi kalau ada yang mengatakan laki-laki pakaiannya celana panjang, perempuan tidak boleh pakai celana panjang, itu baru 100 tahun terakhir. Hmm, hmm. Sebelum itu, laki-laki itu pakaiannya sampai di lutut ditambah dengan kain sarung, dililitkan. Oh gitu Uh, ya. jadi apa namanya, pakaian celana panjang ini pemberian Belanda ini. Baru Hmm, tahun 1912 seorang hmm. ulama Minangkabau namanya Syekh Muhammad Jamil Jambe yang memakainya. Pantalon pertama di Minangkabau itu Syekh Muhammad Jamil Jambe. Sebelumnya Hmm. pakai apa? Laki-laki itu pakai sarung. Oh gitu, Mak ya. Kemana-mana pakai sarung, Bung Adit. Kalau perempuan Ya, pakai kain panjang, ya Pak. pakai kain panjang. Oh begitu. Jadi orang Minang baru mengenal celana pantalon itu baru sekitar 110 tahun. Iya iya. Masih Berarti sangat muda. iya, berarti untuk hari ini orang Minang pakai celana panjang pun selagi tidak mencetak nih, mungkin ke sana lari ya, Mak ya. Selagi Iya, tidak iya. membentuk lika-liku Itu tubuh, aturan ya agama agar aturan agama tidak seperti itu akan ya. bisa membedakan laki-laki dan Ah, perempuan, ah. sah saja. Iya iya iya. Sebab itu pakaian baru itu, baru bagi laki-laki, baru juga bagi perempuan. Iya iya. Jadi ya, karena memang orang Minang tidak karena itu dulu, Mak ya. Tidak ada istilah Iya, celana dulu ya, Mak ya. iya. Kalaupun Oke. ada celana, itu pakai celana galembong itu bahagian apa namanya itu, bagian penyambung kaki kiri kaki kanannya itu di bawah rendah. Oh gitu ya, Mak ya. Galembong itu tidak sama dengan celana pantalon. Beda ya, Mak ya. Iya. Oke, baik baik. Ini Karena ini pakaian baru baik bagi laki-laki atau perempuan, mhm, adat sebenarnya tidak terlalu ketat. mhm. Eh, Belum ada kesepakatan adat Iya bahwa iya. perempuan tidak boleh pakai celana panjang. Panjang. Hanya Gimana ada dia? kesepakatan berjalan Heeh, untuk pergi barale masih dianjurkan pakai wanita itu pakai kain kain panjang. panjang, Oke. dan laki-laki sekarang pakai kain sarung malah aneh, Iya betul betul betul. nggak berubah itu. Iya. Dulu Oke. tahun 60-an, laki-laki pergi barale itu masih pakai kain sarung, masih biasa. Mhm. Sekarang tidak bisa lagi. Iya iya
tidak nyaman pakai kain Tidak sarung. nyaman pakai kain sarung. Adapun kain sarung dibawa biasanya disandang saja. Betul, betul, betul. Oke, itulah peralihan ya, Mak ya. Baik, Mak. Peralihan. Terakhir ini persoalan Karajo. Karajo Ya, ya. kerja. Karajo. Nah, ini kan sudah tidak apa lagi. Gimana ini kita mendudukkannya, Mak? Dalam perspektif sumbang atau tidak sumbang ini Ya, Minangkabau. Kan pekerjaan sekarang sudah tidak ada batasnya, Mak ya. Nah, ini gimana nih, Mak? betul. Selama pekerjaan itu diterima sebagai pekerjaan yang sah untuk perempuan dan tidak menimbulkan rasa tidak nyaman, bisa diterima. Bahkan supir pun tidak ada larangan bagi perempuan karena adat tidak mengerti tentang supir. Ya. Iya, tapi kan Dulu ada kusia cuma ya, iya, kusia nah, bensin. tapi kalau analogi ke sana, Mak, Kusie dan Padati itu kan semuanya memang laki-laki, Mak. Gimana tuh? Semuanya laki-laki. Iya. Nah, tapi ketika dibawa kepada mobil tidak ada apa? Tidak ada analoginya bahwa Analogi ya. perempuan itu tidak boleh bawa mobil. Oke. Berkuda misalnya, Ya, 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 berkuda. berkuda itu boleh laki-laki dan perempuan. Hmm, Bahkan menggembala itu boleh laki-laki dan perempuan. Ya. begitu. Jadi yang menggembala si Binuang itu ada namanya perempuan itu, dia disuruh oleh Bundo Kanduang. Hmm, Jadi menggembala itu boleh perempuan. Artinya kalau dia mengendarai hewan yang dia gembalakan boleh saja. Ya. baik. Pekerjaan gembala itu orang membayangkan laki-laki, tidak, perempuan juga diberi hak untuk jadi penggembala. Mencangkul boleh perempuan, menanam boleh perempuan, tapi ketika sudah menyabi, mairia laki-laki, mengirai dan mangin perempuan. Jadi, nah, kira-kira begitu. Berarti memang ke semua ini pada akhirnya memang seperti yang Mak bilang tadi ya, Mak, ya standarnya itu adalah raso dan pareso itu juga berarti ya, Itu Mak, dia. ya perasaan Itu ya, dia. Mak ya. Ketika perasaan kita bisa mengukurnya, ini nyaman, oke, lanjut. Kalau ini tidak nyaman, dia tidak bisa dilanjutkan. Sudah Misalnya untuk menebang pohon, sumbang. semua pohon itu bisa ditebang oleh perempuan, tapi tidak layak perempuan menebang pohon. Tidak nyaman dilihat. Dia bisa menebangnya, Iya, iya, tapi iya. tidak nyaman dilihat. Bahkan hanya menebang pohon pisang pun perempuan tidak nyaman Tidak dilihat. nyaman sumbang. Apalagi memanjat pohon ya, Mak ya, seperti yang bilang kemarin Apalagi ya. memanjat. Oke, Iya. itu sudah sangat sumbang ya. Kalau sudah kerja tukang, itu semua harus laki-laki. Oh iya, oke. Kalau kerja bertenun, itu harus perempuan. Baik, baik. Sumbang dilihat kalau laki-laki bertenun, tapi menjahit boleh laki-laki perempuan. Ini beda Apa lagi. bedanya? Beda ya, Mak ya. Barangkali di sini ada permainan ketekunan dan keindahan. Kalau menjahit itu kerjanya kerja tekun. Tapi kalau bertenun Iya, iya, itu kerja keindahan. Kerja keindahan itu diserahkan kepada perempuan. Ya. Aduh, Ada kerja keindahan untuk laki-laki untuk mengukir. Karena dia memakai peralatan keras, pahat dan palu. Iya, Tapi iya. kalau memakai jarum dan benang, itu kerja perempuan, kira-kira begitu. Ya, jadi sekali lagi sepertinya standarnya adalah bagaimana Rasa rasa dan perasaan dan pikiran kita untuk merasakan nyaman apa yang dilakukan itu. Iya. Tapi itu tentu juga tidak berarti kenyamanan ataupun standar itu standar universal, tidak gitu juga, Mak ya. Artinya ketika satu kelompok mengatakan wah itu nyaman saja gitu ya, kan nggak mungkin juga itu, Mak ya. Iya, sama dengan cerita makan tadi. Kami sekampung biasa saja, makan ke jalanan sudah nyaman saja katanya, kan biasa saja. Jadi ketika yang sumbang itu sudah dibiasakan rame-rame, dia jadi biasa saja. Apakah bisa seperti itu, Mak? Berarti kebenaran sumbang universal juga kira, Mak, bukan kebenaran kebenaran hakiki jadinya. Iya, penilaian terhadap sumbang itu kan perasaan. Nah, perasaan itu bisa menjadi universal kalau orang masih berada pada posisi yang berlaku umum. Tapi dia akan menjadi tidak universal, menjadi privat ketika orang membiasakan hal yang tidak umum. Membiasakan memberi makan anak ke jalan itu kan tidak umum.
Tapi kalau sudah satu kampung orang membiasakan, universal di kampungnya saja. Di Oh kampungnya biasa kok saja. memberi makan di jalanan, Iya, gitu iya, kan. iya, iya, iya. Tapi itu universalnya kan sudah sumbang. Iya, betul, betul. Kira-kira begitu. Nah, berarti kesumbangan universal jadi ya. Iya, universal di kampungnya belum tentu universal sesungguhnya. Iya, 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 iya. Nah, ini yang harus kita luruskan. Kalau ada satu kampung yang membiasakan begitu, kita katakan, ini tidak benar ini. Iya, iya, iya. Perasaan ibu harus diperbaiki, memberi makan anak ke jalan itu tidak baik, itu sumbang. Iya, begitu kira-kira Bang Adit. Baik, baik, baik. Baik, Mak. Jadi seperti ini memang dalam menelisik sumbang ini butuh apa juga ya? Butuh Iya. kecermatan, kejelian, ketelitian, kecerdasan juga untuk mencoba mencari titik-titik persoalannya sampai ke titik kebenaran itu sendiri, Mak ya. Oke. Betul, betul. Baik, Mak, menarik sekali sebenarnya dan saya ingin lanjut terus ini ketiga berikutnya. Nah, sepertinya kita butuh part 3 juga nih untuk sumbang. Iya, ternyata sudah 1 jam saja. Iya, betul sekali, Mak. Makanya Iya. mau nggak mau kita butuh part 3 ini, Mak, karena apa? Masih ada 2 yang paling krusial, Ah, ah. Tanyo, Jawe, Gau, Kurena. Iya, itu dia, Mak. Ini Ah, hampir menjadi rangkuman ah. bahagian dari 2 part yang pertama itu. Oh iya, Karena Mak. pergaulan dan Mm-mm. kurenah itu hal yang menjadi kebiasaan, Iya. itu memang harus sangat dijaga secara teliti kalau adat mau dihormati orang. Baik, Adat baik. kita dihormati kalau yang 4 itu dijaga. Luar biasa. Menjagona nampe istilahnya. Bang Jago Adit, ya. nanti. Dan sepertinya di part terakhir ini nanti kita bakal banyak yang nyerempet. Iya. Siap-siap merah-merah telinga nih, Mak ya. Betul, betul. Iya. Baik, Mak, terima kasih, Mak, untuk perbincangan kita pagi ini dan bagaimanapun ini sebuah pencerahan yang luar biasa, Mak. Ya, Amin, mudah-mudahan bermanfaat. iya, dan saya berharap ini akan menjadi sebuah tonggak, katakanlah pelurusan lah ya bagi yang selama ini sumbang-sumbang ya. Yuk kita luruskan kembali daripada sumbang ini berlanjut terus dan jatuh kepada kesalahan. Salah. Nah, kalau udah salah, apalagi zaman sekarang ya, Mak ya, itu tidak Iya. selesai dengan maaf saja kadang-kadang kan gitu ya. Iya. Bisa berlanjut ke hukum dan segala macam. Jadi, yuk mari dari sekarang kita hindari yang sumbang karena seperti logika disampaikan Mak Tuanku tadi, ketika sumbang dihindari, otomatis salah tidak akan terjadi. Gitu, Mak ya. Iya, kalau sumbang dibiasakan, salah akan mudah mendekat. Itu dia. Oke, maka agama mengajarkan la takrabu, jangan kau dekati gitu ya, Mak. Iya. Baik, Mak Tuanku, sekali lagi terima kasih, Mak, atas pencerahannya dan waktunya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa masuk part ketiga, Mak. Oke. Amin, amin, mudah-mudahan. Baik. Baik, sahabat budaya, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Dr. Saiful Yazan, Tuanku Mangkudun, yang saya selalu panggil Mama ya, karena memang posisi beliau adalah ini Mama ya. Dan topik kita masih dalam mengenal konsep perilaku sumbang dalam ajaran Minangkabau part 2, dan insya Allah part 3 nanti kita minggu depan ya. Mudah-mudahan Mama punya waktu dan Anda juga bisa bergabung kembali. Baik, sahabat budaya, terima kasih, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta. Kita akhiri kearifan lokal Sumatera Barat pagi ini. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Ensiklopedia